Guys, balik lagi bersama gua Michael, raja terakhir dari Isekai. Obrolan kali ini semoga tidak menimbulkan keributan di antara kawan-kawan dan komunitas yang ada ya guys ya. Ini sebatas gua menyampaikan isi hati gua ya. Karena bagaimanapun juga coffee shop talknya Isekai itu sudut pandangnya adalah sudut pandang gua. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau nanti obrolan ini terkesan menyudutkan ke satu atau dua belah pihak, padahal tidak ya. Ini sekali lagi pure adalah isi hati gua aja. Sebelum kita ngobrol lebih dalam, gue mau ngingetin temen-temen jangan lupa like, komen, share, subscribe, nyalain loncengnya, follow TikToknya. Terus Isekai lagi ada promo buy one get one untuk pemesanan di Gojek, makan di tempat, minum di tempat, sama take away. Jadi silakan aja yang lagi lewat-lewat sini atau lagi gojek-gojekan, silakan aja. Oke, jadi yang mau gua obrolin di episode kali ini adalah gua agak takut orang marah nih, Mat. Enggak sih, ya kali dibully doang dikit. Anjay. Ini entah kenapa ya, gue ngerasa gini guys. Kenapa film-film Marvel dan DC belakangan ini tidak sedinanti-nantikan zaman-zaman sekitar 5-6 tahun lalu. Khususnya setahun 2 tahun belakangan ini, gue ngerasanya film-film Marvel DC itu udah nggak segitunya yang zaman dulu gitu. Beda waktu gue nonton Iron Man pertama itu rasanya kan gue, wah gila ya. Dari komik dan dari American cartoon dibikin jadi movie yang keren banget. Walaupun ada movie zaman dulunya ya yang kaleng, ya kayak kaleng kapsul gitulah. Itu gue langsung, detik itu, saat itu gue langsung jatuh cinta sama Tony Stark yang diperankan oleh Robert Downey. Dan keren. Dan gue kena. Dan gue suka banget. Begitu pula dengan DC. Waktu Superman keluar tuh, gila, berantemnya kayak Dragon Ball ya. Jedar. Kaget lah gue lah gitu kan. Yang biasa Superman yang kita lihat kan green screen, Christopher Reeve. Terus green screennya ya Superman-nya lebih ke masalah Superman yang menceritakan dari sudut pandang perasaan dan cinta-cintaan sama Lois Lane, dimana berantemnya itu kan nggak banyak gitu kan. Waktu gue pertama kali ngelihat Superman diperankan oleh Henry Cavill itu, gue langsung gila, gue langsung pecah. Asli gue pecah banget. Ributnya itu ya harusnya Superman ributnya tuh kayak gitu kan. Ya memang jedar yang kayak Dragon Ball gitu ya. Memang gitu kan. Nah, tapi itu adalah excitement yang gue rasakan dulu guys. Sekarang kalau film-film Marvel DC keluar, gue tetap nonton gitu. Sebisa mungkin gue paksakan diri gue nonton di bioskop. Tapi ada beberapa film Marvel atau DC yang gue nggak nonton di bioskop. Bahkan gue juga nggak peduli juga orang mau ngomong apa gitu. Jadi ujung-ujungnya gue nunggu dengan sabar sampai masuk Netflix atau masuk ke Disney Plus atau masuk ke OTT lainnya juga. Nah, gue nggak tahu ya. Apakah cuma gue doang yang sekarang berasa seperti itu? Apakah teman-teman juga berasa seperti itu? Kalau memang elu di pemikiran atau di titik yang sama dengan gue, langsung dong komen, langsung dong cerita, langsung dong kita tukar pikiran. Kenapa itu terjadi ke gue atau ke kita di saat kita sebenarnya adalah anak-anak yang suka dengan pop culture-an seperti ini gitu. Baik itu pop culture Amerika dengan Marvel dan DC-nya, baik itu pop culture Jepang dengan Oshinoko dan Tanjiro dan Dragon Ball dan Akira dan segala macamnya yang gue juga terlalu banyak untuk gue sebutkan gitu. Tapi sekarang kita lagi bahas yang ke Amerika dulu nih ya. Apakah cuma gue doang yang ngerasa seperti itu, apa teman-teman juga gitu? Kalau memang lu juga merasa seperti itu, menurut lu apa yang membuat kita sekarang, anak-anak yang tadinya antusias, menjadi sedikit bosen? Kayak Eternals itu gue nggak nonton di bioskop, gue nontonnya di Netflix. Black Widow, gue nggak nonton di bioskop juga, di Disney Plus. Gue suka kebalik-kebalik ya guys, Netflix sama Disney Plus, jadi mohon maaf kalau gue salah, jangan dibully.
Intinya gue nonton di layanan streaming berbayar lah. Ant-Man, Quantum, gue baru nonton seminggu 2 minggu lalu kali. Di Disney Plus juga. Gue kagak nonton di bioskop, walaupun hype-nya di bioskop waktu itu sempat katanya bagus, ujung-ujungnya katanya jelek segala macam. Tapi gue nggak nyari-nyari waktu gitu untuk nonton gituan di bioskop gitu. Transformer gitu ya, Rise of the Beast. Ini jangan kita bicara gue dapat undangan ya. Kalau gue nggak dapat undangan, mungkin gue nggak akan nonton di bioskop gitu. Gue mendingan nunggu di OTT. Beda hype-nya dengan gue ngelihat trailernya Oppenheimer. Wah, ini dapat undangan atau tidak? Dapat undangan sebagai anak-anak pecinta film, atau sebagai anak-anak komunitas, atau sebagai media, dapat undangan atau tidak, gue tetap akan nonton di bioskop. Karena hype-nya itu udah gila banget. Kayak Avatar, Way of the Water. Gue nggak nonton di bioskop. Gue baru nonton di Disney Plus semalam, itu juga nggak kelar. Nggak tahu kenapa, kayaknya baru 15 menit kok. Nggak kena banget ya gue ya gitu. Asli gue nggak kena banget. Entah apakah ada yang salah dengan diri gue saat ini, atau gue sudah mulai bias gitu pop culture Amerikanya gitu. Atau mungkin teman-teman juga memiliki memiliki masalah yang sama dengan gua, atau memiliki gejala-gejala yang sama juga dengan gua. Apakah ini sebuah kesalahan? Apakah ini sebuah tanda-tanda gitu atau gimana gitu? Isekai! Tadinya gue nungguin banget guys setiap ada film-film. Wah, kayak misalkan Avenger Infinity War tuh kan udah di-announce tuh dari 8 bulan sebelumnya kan. Itu hampir setiap bulan kita menghitung tanggalan tuh. Oh, ini ntar nobar di mana ya? Ini. Sekarang enggak guys. Sekarang rasanya, aduh, enggak banget. Asli. Kayak The Flash kemarin. Bagus gak filmnya? Menurut gua bagus banget. Asli bagus banget. Tapi kalau misalkan itu enggak sebagai undangan media atau enggak sebagai anak-anak komunitas gitu ya, mungkin gue juga nggak akan ngejar seperti zaman dulu gue ngejar gitu. Don't get me wrong loh, anak-anak komunitas jangan tersinggung ya gue ngomong kayak gini ya. Bukan maksudnya gue nggak mau main di komunitas. Enggak. Maksudnya tuh dulu kayak gini. Kalaupun gue nggak diundang sama komunitas waktu itu, zaman dulu itu, gue tetap akan nonton di bioskop sebagai seorang orang awam gitu. Dulu itu, kalau gue nggak dapat undangan dari komunitas, gue akan cari sampai gue dapat undangan dari komunitas dan gue bisa ikut nonton. Bukan masalah gratisnya. Kalau nggak dapat, gue akan ke bioskop dan gue akan bayar. Dan beberapa film bahkan gue nonton 2 kali atau 3 kali. Tapi sekarang rasanya gue males banget gitu ya. Jadi nonton itu ya memang karena untuk keperluan komunitas dan ketemu dan ngobrol, get together, tuker pikiran sama teman-teman, kongko-kongko lagi sama teman, kecap, lu sekarang ngapain, apa sekarang ngapain. Walaupun memang filmnya juga banyak yang bagus gitu. Contohnya The Flash tuh menurut gue bagus banget. The Batman, Robert Pattinson tuh bagus banget. Gue sampai The Batman tuh gue nonton berapa kali ya? Total gue udah nonton mungkin 4 atau 5 kali. Intinya, kenapa sekarang hype-nya turun gitu? Hype di gue sebagai seorang penikmat pop culture gitu turun, nggak gitu lagi. Apakah karena ini gue coba ini ya. Ini gue coba breakdown. Nggak tahu benar apa salah. Mungkin udah kebanyakan film superhero yang ada di pasaran. Marvel keluarin jebret, timeline-nya panjang jebret. DC keluarin jebret gitu kan. Terus DC juga sekarang banyak masalah, nggak sekarang sih, dari awal banyak masalah internal mereka ya, rubah inilah, rubah inilah segala macam lah, timeline yang nggak nyambung lah, apalah, di reboot lagi, di reset lagi, di remake lagi, apa segala macam lah. Orang jadi bingung mau ngikutin yang mana segala macam, apa konsepnya segala macam gimana, mungkin jadi itu juga jadi masalah. Tapi kalau gua untuk Marvel, gua ngerasanya semenjak Infinity War Saga itu gua rasanya udah too much ya. Kalau gua sih, gua nggak tahu juga, mungkin superhero apa lagi yang mau dikenalin ke kita gitu. Mungkin dia juga bingung juga, gua juga nggak tahu juga. Minum dulu lah, haus. Haus. Mungkin nih, alasan lagi nih. Harga OTT sekarang di Indonesia murah. Kalau Netflix gua nggak tahu sebulan berapa. Berapa sih, Mat, sebulan Netflix lu langganan? 65. Kayaknya kemarin lagi ada promo dah. Harga di Indonesia 65.000 termasuk murah lah ya. Untuk film-film original, kualitas bagus, ada teks bahasa Indonesianya, suaranya bagus, gambarnya bagus ya kan. Termasuk murah lah, 65.000 lah. Disney Plus gua nggak tahu berapa. Tapi gua juga langganan Disney Plus. Terus Amazon Prime gua nggak tahu berapa. Gua juga langganan Amazon Prime. Yang gua nggak langganan kayaknya cuman Apple TV, kayaknya gua nggak langganan. Yang lainnya kayaknya gua langganan. Mungkin juga karena udah banyak OTT yang masuk Indonesia dengan berbagai macam filmnya dan eksklusifnya mereka. Jadi gua ngerasa nggak ada urgensinya lagi untuk nonton di bioskop. Mungkin ya, gua nggak tahu juga. Tapi memang beberapa film harus ditonton di bioskop untuk mendapatkan experience-nya. Tapi kita kan nggak ngomongin ke situ. Kita ngomongin kenapa hype film-film ini udah nggak seperti dulu gitu ya. Semoga sih nggak gua doang yang seperti ini ya. Semoga teman-teman ada juga 1-2 orang yang kayak gua gitu ya. Jadi kita bisa tukar pikiran bareng. Sebenarnya gimana ya? Lu jangan salah.
filmnya bagus mah bagus. Iya. Cuman hype untuk nonton di bioskop itu udah nggak ada. Oh, keasikannya kayak buat nonton di bioskop. Iya, kalau zaman dulu tuh kan gue nungguin kan. Iya. Wah, ini mau keluar nih, ini mau keluar nih. Oh, ada cast-nya siapa, masuk gambarnya di internet, di Facebook masuk. Oh, nih bajunya udah leak nih, kostumnya udah leak nih, gambarnya nih. Sekarang bodo amat gitu, nggak pusing, gue nggak peduli. Iya sih. Atau Emang sekarang juga begitu sih. Memang udah umur kah? Atau memang udah bosen kah dengan film-film superhero gitu? Ataukah memang udah terlalu banyak OTT yang masuk ke Indonesia, jadi gue ngerasa nggak perlu urgensinya untuk ke bioskop gitu, jadi nonton di rumah aja? Ataukah apa gitu? Ataukah mungkin cash gitu, pemain kesukaan 1000 orang di dunia, pemain sejuta umat itu Robert Downey Jr. sudah tidak lagi memerankan Iron Man? Apakah mungkin karena itu jadi hype-nya turun gitu? Nggak tahu juga sih. Gue jujur nggak tahu sih. Justru gue pengen dari teman-teman yang nonton nih, kita tukar pikiran sama-sama. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Dan apakah ini menjadi sebuah kesalahan di kita sebagai anak-anak pop culture? Oh enggak dong. Kalau memang lu suka pop culture US, lu nggak akan turun hype-nya. Lu akan terus menanti. Dan antusiasme lu akan tetap tinggi. Menantikan film-film terbaru. Apakah harus seperti itu gitu? Gue juga nggak tahu juga. Mari kita sama-sama duduk santai, bertukar pikiran di kolom komen, kasih tahu ke gua apakah ini memang sebuah kesalahan, apakah ini memang cuman hype sementara di gua gitu. Kayak misalkan waktu anak-anak zaman dulu main rollerblade, kita semua main rollerblade, hype sementara ya kan. Sekarang anak-anak itu udah nggak ada gitu, dia main skateboard, semua main skateboard gitu. Ikut-ikutan. Apakah kecintaan kita di pop culture, film-film Amerika, Marvel dan DC ini hanya merupakan anget-anget tai ayam gitu atau gimana gitu? Yuk monggo teman-teman yang nonton langsung ikutan ya. Kita tukar pikiran secara sehat, secara baik-baik ya. Jadi jangan gue dibully lagi ya. Semoga gue nggak dibully dengan mengutarakan isi hati gue ya. Sekali lagi, ini adalah isi hati gue. Gue ngerasanya gue seperti itu. Tolong sekali lagi ini jangan dibully ya kan. Terus jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Sama sempetin kalau lewat ke Isekai mampir karena lagi ada buy one get one promo sampai akhir bulan ini. Sekali lagi ya guys ya, gue bilang lagi nih, jangan dibully, ini isi hati gue aja gitu. Kalau ada teman-teman juga yang ngerasa, oh ya gue juga begitu kok, gue ngerasa sekarang gue juga nggak se-hype dulu. Ya tandanya gue nggak sendirian. Semoga dari sekian banyak teman-teman yang nonton, semoga ada yang ngerasa seperti itu, jadi kita bisa bertukar pikiran ya. Ini bukan mencari kubu ya guys, enggak. Dan gue tetap akan ke bioskop kalau menurut gue film itu bagus. Tapi entah kenapa hype-nya tuh sekarang di gue nggak ada, itu aja sih masalahnya. Apakah ada yang salah dengan diri gue gitu berperasaan seperti ini atau gimana? Tolong bantu gue guys. Jadi sekali lagi Michael aja terakhir dari Isekai, signing out untuk hari Jumat ini. Peace out.